Di sini umat Islam harus bangkit, ya, harus bangkit. Apalagi Allah siapkan momen buat kita, momen pemboikotan dan sebagainya. Maka kita harus siap, ya. Jangan boikot dan sebagainya. Sementara kita produk nggak punya, ya. Produk nggak ada. Nah, maka ini punya kesempatan besar. Setiap majelis ini punya badan usahanya milik sendiri, ya. Nggak jadi masalah kita open donasi kepada para jamaah yang mau infak, sedekah, hartanya kepada majelis kita. Namun majelis juga harus mandiri. Bagaimana dia punya badan usaha, begitu, mengoptimalkan daripada penggunaan uang kas. Jadi usahakan uang kas itu Pak jangan berjuta-juta Pak, ya. Usahakan uang kas itu setiap akhir bulan nol. Kenapa? Karena dipakai, ya. Karena dipakai. Daripada uang kas ada berapa? 17 juta, alhamdulillah. Ya. Besoknya lagi 20 juta. Buat apaan itu? Buang ngandek doang, ya. Gunakan apa yang diperlukan oleh umat hari ini, ya. Banyak Pak, kalau kita mau keliling-keliling, banyak umat-umat yang memang membutuhkan kita, ya. Banyak umat-umat yang memang membutuhkan perhatian dan lain sebagainya. Mungkin mereka nggak mau ke masjid, kenapa? Karena mungkin masih sibuk nyari beras. Mereka nggak mampu ke masjid, kenapa? Karena udah 2 minggu sakit, nggak bisa jalan dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari uang kas tersebut, termasuk menyediakan kebutuhan umat, ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahnya hari ini banyak majelis-majelis termasuk DKM baik yang ada di perumahan, perkampungan, PT dan lain sebagainya, ini punya badan usaha, ya, yang dilingkup dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Alhamdulillah sudah banyak yang berjalan, ya. Sudah banyak yang berjalan. Alhamdulillah tadi Al-Fakir dapat laporan dari salah satu PT, ya, PT Cemikon, itu punya BMT juga yang alhamdulillah sudah berjalan. Jadi ada badan usahanya. Dan alhamdulillah dari 8 tahun pendirian BMT ini sudah bisa membeli lahan, membangun pondok pesantren, kemudian program santunan anak yatim setiap bulan, kemudian tabungan haji, tabungan umroh, dan lain sebagainya, termasuk santunan kepada fakir-fakir, ya. Kemudian tadi juga ada informasi dari PT Sano, alhamdulillah Pak Beng dan kawan-kawan sedang ada di Sukatani. Beliau sedang mengunjungi janda anak 3. Halo, janda anak 3. Ya, mereka tidak mampu, miskin, ya. Kerja serabutan sementara anak-anaknya masih kecil, dan alhamdulillah asbab dari kunjungan daripada BMT PT Sano itu diberikan gerobak dan isi-isinya untuk berjualan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak bisa melebar jauh dulu. Minimal masyarakat yang ada di wilayah kita ini tercover dengan baik, ya, ekonominya, kesejahteraannya. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, hadal fakru ayakuna kufron. Jadi banyak orang-orang fakir itu kemudian dia tergelincir kepada kekafiran. Kenapa? Karena gencetan dan himpitan ekonomi dan sebagainya. Maka jangan sampai nanti ada saudara-saudara kita, apalagi orang-orang majelis yang memang kebutuhannya tidak terbantu oleh kita, ya. Di sisi lain kita nggak boleh minta-minta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bagaimana? Memberi lebih baik daripada menerima, ya. Namun jangan sampai ada saudara-saudara kita yang memang terhimpit ekonomi kemudian dia pindah agama. Nauzubillah min menggadaikan akidahnya. Nauzubillah. Maka FK Umat ini wajib menjadi filter, wajib menjadi benteng, ya, benteng. Karena saya yakin FK Umat ini nggak sendiri, ya. Di situ ada orang-orang yang dari masjid, dari majelis, dari musola dan lain sebagainya yang ada di kepanitiaan atau kepengurusan FK Umat. Makanya jalin komunikasi, jalin ukhuwah. Maka insya Allah kita akan bisa berjalan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mukmin itu harus kuat. Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat pemikirannya, kuat ekonominya, kuat apa lagi, Pak? Kuat keimanannya, kuat kesabarannya, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tantangan dakwah itu berat, luar biasa. Tantangan dakwah itu berat, Pak. Ya, baiknya diomongin, jeleknya juga diomongin, ya. Bahkan kalau nggak ada jeleknya dicari kejelekannya dan lain sebagainya. Apa, ya?
Yang namanya dakwah itu dari dulu, ya. Semenjak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka ujian, cobaan dan lain sebagainya, rintangan dakwah itu pasti ada. Ya. Baik itu di periode Mekah selama 13 tahun dan juga periode Mekah selama 10 tahun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hari ini kita istiqomah, kemudian menciptakan lingkungan yang baik, kemudian juga mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, maka yakin insya Allah seandainya nanti kita wafat, seandainya kita meninggal dunia, seandainya kita tidak ada, maka anak-anak kita sudah terjamin akidahnya dengan baik. Alhamdulillah. Jamaah yang mulia, oleh karena itu penting dan wajib kita duduk di pengajian, membaca, mempelajari agama kita, ya. Bagaimana kita menyempurnakan agama kita dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama dan lain sebagainya. Hari ke hari, pekan per pekan, bulan per bulan, ini ilmu kita harus meningkat, harus nambah. Kata Nabi, tidak ada hari yang sial. Kata Nabi, seandainya ada hari yang sial, maka hari itu adalah hari di mana ilmu tidak bertambah. Saya ulangi, tidak ada hari yang sial. Kata Nabi, nggak ada hari yang sial. Nggak ada hari sial, nggak ada, Pak. Ya. Apalagi dikaitkan dengan hari Senin dan sebagainya. Nggak ada hari sial. Seandainya ada hari sial, kata Nabi, maka hari sial itu adalah ketika hari tersebut ilmu kita tidak bertambah. Tak jeung eta. Apa Ustaz baligu ani walau ayah. Ya. Sampaikan dariku walau satu ayat, jangan satu ayat. Wah, atuh. Nambah. Ya. Bagaimana cara nambahnya? Kita mau duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, mendengarkan kalam daripada tuan-tuan guru kita, membahas tentang masalah bab agama. Maka yang namanya majelis ta'lim wajib pakai kitab. Ya. Wajib pakai kitab, wajib pakai rujukan. Ya. Kalau nggak pakai rujukan, ya, nggak pakai kitab dan sebagainya, ceramah namanya, pidato. Yang namanya pidato mau kemana ya, Pak? Yang penting orang kagak ngantuk, yang penting orang senang, udah namanya pidato, ceramah. Ya, tapi kalau taklim maka ada rujukannya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami orang Sunda itu punya punya peribahasa tersendiri. Di sini kan ada orang Sunda, ada orang Jawa. Ya, ada orang Sunda ada? Ya. Mana orang Sunda ngaco? Naon harti Sunda ya? Ya, kudu nyaho ya. Ya, naon harti Sunda ya? Ya. Ai Sunda teh Pak anu nyusun dina jero dada. Ya, Sunda anu nyusun dina jero. Apa yang tersusun dalam hati manusia? Al-iman. Dikatakan dalam hadis, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu ada dalam dadanya orang beriman. Ya. Apa yang tersusun di dalam dada ini adalah kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersusun dari 12 huruf. Kalimatnya la ilaha illallah. Silakan hitung hurufnya ada 12. Makanya orang Sunda kalau cilaka, waduh cilaka 12. Benar, Pak? Hah? Benar. Aduh cilaka 12. Ketika kita tidak melaksanakan kefarduan, maka celaka 12. Ya, itu sejarahnya celaka 12. Ya. Ini udah tahu, Bapak baru tahu ya? Cilaka 12. Ada bahasanya, ada. Dalam kitab Safinah halaman 14 di bagian tengahnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagian ke-6 dari bawah. Qala Suhaimi Abdul Asya al-iman wa huwa qalbiyun wa abdulul kalam kalamullah wa abdulul Quran wa abduluhul Quran wa abdulul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Berkata Imam Suhaimi, sebaik-baiknya perkara adalah iman, yakin, percaya, tidak ragu-ragu, 100% percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qalbiyun. Dan ini adalah bahasa qalbu, bahasa hati. Ya. Wa abdul kalam
Dan sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baiknya kalam setelah Al-Quran adalah kalimat La ilaha illallah. Berapa huruf? Fahiyya Ithna atharo harfan. Ada 12 huruf. Fala jazma ay fala budda annahu wajaba biha ithnata asyrata fardhah. Maka wajib kepada setiap orang yang beriman yang memiliki kalimat la ilallah wajib 12 perkara. Yang 6 zahir, yang 6 batin. Wajib hukumnya. Maka kalau nggak ada yang 12 ini kurang alias cacat. Apabila tidak tersempurnakan maka cilaka 12. Wasyitatun zahirah wasyitatun batinah. Amma zahirah fatoharah wassalat wazakat wassaum walhaj waljihad. 6 perkara yang sifatnya zahir wajib kita tahu, wajib kita laksanakan, wajib kita paham. Toharoh yang pertama bersuci. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Jangan sampai kita sudah dewasa, anak kita sudah akil balik, mereka nggak tahu najis. Bagaimana mereka nggak tahu mensucikan najis dan sebagainya. Mereka nggak tahu hadas. Ya, ada tai ayam, main comot aja, buang kemudian pel. Nah, tai ayam itu najis, bukan kotor tapi najis. Maka najis wajib disucikan, kalau kotor dibersihkan. Makanya dalam bahasa fikih ada toharoh, ada nadofah. Beda. Ya, ini harus paham. Harus paham. Begitu juga dengan ibu kita, istri-istri kita di rumah. Istri kita di rumah. Ya, mohon maaf. Istri kita di rumah. Ini mereka harus paham. Ya, terutama anak-anak perempuan kita yang sudah akil balik. Mereka head. Ya. Beda dengan anak laki-laki. Ya, laki-laki nggak head. Ya. Kenapa ente nggak ke masjid? Lagi dapet, dapat dari mana? Hah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala harus paham bagaimana toharah, bagaimana bersuci baik dari hadas, kemudian dari najis. Kemudian sholat. Bagaimana sholat anak-anak kita, sholat istri kita, sholat orang-orang sekitar kita, santri-santri kita. Sholatnya baik menurut aturan agama Islam, baik menurut syariat, baik menurut baginda Rasulullah SAW. Bagaimana sholatnya baik? Maka harus dipelajari fikihnya, dipelajari ilmunya. Kemudian zakat. Nah, yang hari ini bisa kita lakukan Pak setahun sekali, zakat fitrah. Nggak ada di sini yang zakat dinar, zakat dirham, zakat pertanian, zakat ini, zakat itu, nggak ada. Kita setahun sekali tahu ini zakat fitrah doang. Pada zakat ini, masya Allah Pak, buka bab zakat Pak. Ya, di situ ada 6 perkara yang wajib dizakati. Ada 6 perkara yang wajib dizakati dan hukumnya wajib bukan sunnah. Ya, wajib hukumnya. Maka bagaimana hari ini kita bisa mengelola zakat? Ya, mengelola zakat. Maka hukumnya ada bas di lingkungan kita ini harus. Kepanjangan dari bas adalah BMT. Bas itu singkatan Badal Amil Zakat. Ya, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, basecampnya di kabupaten, di masjid. Ya, saya udah beberapa kali ke sana. Kemudian kepanjangan tangannya di bawahnya adalah BMT. Nah, juga saya pakai nanti mudah-mudahan bisa komunikasi dengan FK Umat, juga dengan MUI, juga dengan rekan-rekan IKAM dan sebagainya. Bagaimana ini BMT segera terwujud di Jaya Sampurna, baik BMT pusat maupun BMT per wilayah. Agar apa? Agar uang-uang umat ini bisa terkelola dengan baik dan terselamatkan. Ya, saya mau tanya Pak, kalau kita banyak duit Pak, belanja kemana Pak? Hah? Kita lagi banyak duit nih, gajian nih, belanja kemana Pak? Mall, Alfamart, Indomart, apalagi Giant. Kalau nggak punya duit belanjanya kemana Pak? Hah? Hah? Tetangga sebelah ngutang. Bagaimana tetangga kita mau maju ekonominya? Hah? Kemudian karena perbedaan hanya Rp1, Rp2, kita belanjanya kemana Pak? Ke orang lain Pak. Biasakan kita belanja ke muslim. Biasakan. Kecuali di warung muslim saudara kita nggak ada.
Ya, kecuali biasakan. Karena kita yakin Pak, warung-warung muslim, orang-orang muslim ketika ada kegiatan mereka ikut andil dalam acara. Ya, 5.000 perak, 10.000 perak, mereka ikut andil Pak dalam acara. Warung-warung lain ikut andil tuh? Enggak Pak. Mereka cuek, bahkan nyinyir terhadap orang Islam. Ya, apa-apa nyair, apa-apa donasi dan sebagainya, nyinyir mereka. Ya. Tapi uang-uang kita dinikmati oleh mereka. Ya. Kita harus punya bukan fanatik buta Pak, tapi fanatik terhadap agama ini hukumnya wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fanatik, tapi bukan fanatik buta. Jangan salah tafsir. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Saya membahas ini di masjid, di mushola, di kalangan muslim, dan saya membahas Al-Qur'an. Jadi tidak ada sentimental agama, betul? Betul? Tidak ada sentimental agama. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa agama yang paling baik adalah agama Islam. Wa may barang siapa yang inna dina indallahil Islam, Allah. Barang siapa yang memilih agama daripada selain agama Islam, maka fala yuqbala minhu, tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima. Allah tolak. Yahudi Pak. Yahudi, luar biasa Pak. Persatuannya, ukhuwahnya ajib. Jadi saya pernah dapat cerita, ada seorang Yahudi, dia nungguin taksi lama, padahal taksi banyak yang lewat. Ada taksi lewat, satu nggak jadi, satu lewat nggak jadi. Ditanya oleh penjaga hotel, Pak, mau ngapain? Mau naik taksi? Tadi katanya banyak lewat. Enggak katanya. Ya, tadi supirnya muslim. Ya, saya nunggu supir taksi ya, saudara saya seagama Yahudi itu. Ukhuwahnya ajib nggak? Ukhuwahnya ajib nggak? Ajib Pak mereka. Mereka nggak mau uang mereka itu dinikmati oleh agama yang lain. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita sepele. Itu tadi tuh, lagi banyak duit kita kemana-mana ngayap. Ya, kita nggak punya duit tetangga. Ya, Pak, beras habis, ngambil dulu di rumah tetangga, ngambil dulu. Ya, Masya Allah, sampai panjang Pak buat tata itu. Oh, Masya Allah. Istighfar. Astagfirullah. Karena itu mah kita banget Pak. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat, maka ada zakat, ada saum, puasa setahun sekali, haji sekali seumur hidup. Ya. Saya mau angkat tangan Pak. Ada yang sudah berhaji di sini? Belum. Yang sudah daftar haji angkat tangan. Lalu bagaimana kita mau nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita tua, uang kita masih banyak, harta kita masih banyak, tapi kita belum menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan kalian berhaji, daftar pun tidak. Keinginan pun tidak. Dengan alasan kan haji membuat yang mampu. Saya mau tanya, itu haji adanya di rukun Islam apa tidak? Ada apa tidak? Sejajar dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Maka minimal kalau hari ini kita belum bisa berhaji, daftar haji. Daftar haji. Makanya kemarin saya cari-cari, ini ada nggak travel yang bisa memudahkan urusan umat? Ada nggak? Yang kerjanya bukan hanya sebatas ekonomi doang, yang kerjanya bukan hanya sebatas ngambil keuntungan doang dari umat. Ada nggak? Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Silahkan Bapak cari kemana saja. Daftar haji sekarang paling minimal Bapak naruh duit 5 juta. Nanti Bapak dapat porsi itu di angka 25 juta. Silahkan cek di mana-mana. Silahkan cek di mana-mana. Bapak nanti dapat porsi di angka berapa juga? 25 juta. Baru nama kita didaftarkan. Habis itu ngapain? Nunggu 15 tahun, 20 tahun. Kolot manten. Berarti yang daftarnya usia 50, kalau 15 tahun
65. Terakhir kita adalah jihad. Ya, jihad itu mau diartikan ke bahasa manapun artinya tetap perang. Ya, jihad itu perang. Baik memerangi hawa nafsu ataupun memerangi kezaliman. Ya. Hari ini Pak, yang namanya aktivis dakwah itu bukan musuh pemerintah, bukan, tapi musuh kezaliman. Ya. Karena kita hari ini banyak di fitnah itu bahwa mau ada pengajian dipersulit. Ya, makanya nanti kalau pengajian malam tahun baru dipersulit, ayo Pak, bismillah kita kompak Pak, kita bersin bareng-bareng Pak nanti. Ya. Kita bersin nanti bareng-bareng. Ya. Begitu, batuk bareng-bareng nanti, ya, ngedehem. Ya. Masya Allah. Siapa yang larang kita? Datengin, kompak semuanya, ngedehemin semua, dehem aja dah, dehem. Ya. Tapi yang datang jangan 10 orang, 20 orang, ya. 1000 yang datang, 2000. Ya. Begitu, dehemin. Ya, maunya apa? Ntar ujung-ujungnya klarifikasi. Minum dulu. Masya Allah. Ntar ujung-ujungnya begitu, klarifikasi ujung-ujungnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Islam berdakwah itu adalah rahmatan lil alamin, Pak. Kita jamin kalau ada non muslim di wilayah kita, walaupun hanya satu rumah, walaupun hanya satu orang, aman. Kita jamin. Apalagi banyak. Sebaliknya, kalau kita yang sedikit, mereka banyak, dijamin gak keamanannya? Di Tolikara, masjid aman apa tidak? Lagi sholat saudara, dibakar, musola dihancurin dan sebagainya. Lalu di mana keberagamannya? Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham hal seperti ini. Ya, di mana letak toleransi, di mana letak kepahaman tentang ukhuwah dan lain sebagainya. Jangan sampai kebablasan. Insya Allah Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya. Dan insya Allah kita siap bersaudara dengan siapapun, siap bersanding dengan siapapun, ketika semuanya ikut aturan yang sama, baik aturan agama maupun aturan pemerintahan yang ada yang tidak melanggar aturan agama. Jelas kira-kira Pak? Adapun kewajiban yang batin ini tidak bisa dijelaskan sekarang, saya sebutkan saja. Wa amal batina fatawakal wa tabwid wa sabar wa ridha wa zuhud wa taubah. Ada 6 perkara. Ya, tawakal, tafwid, sabar, ridha, zuhud, taubat. Nah, ini kewajiban batin. Maka apabila kita tidak bisa menyempurnakan yang 12 ini, maka cilaka 12. Ya. Bahaya nih Pak kalau udah celaka 12 nih Pak. Ya. Masya Allah, alih-alih kita pengen bahagia, nanti celaka. Ya. Kita pengen bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Kita pengen berbahagia di dunia juga berbahagia di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai penutup, Fakir ingin memberikan informasi kepada para jemaah sekalian bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini ada di kitab Lubabul Hadis Tanbihul Qaul Al-Hasis halaman 17, babul khamis fi fadilatil iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imamu fi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bi tamamil faraid wa sunan wa la yaqsudul iman illa bi juhudil faraid wa sunan. Jadi keimanan seseorang itu akan Allah anggap apabila iman itu tertancap dalam dadanya, kemudian terbukti dalam aktivitasnya. Ya. Al-imanu qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ya. Jadi iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan bahwa saya adalah seorang mukmin, bahwa saya adalah seorang yang beriman, bahwa saya adalah orang yang jaga amanah, maka wa amalun bil arkan. Ya, maka insya Allah kalau kita berbisnis,
beraktivitas, bermuamalah dengan orang-orang Islam, mereka insya Allah amanah. Apabila mereka tidak amanah, mereka keluar daripada keimanan dan keislaman. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajarlah hari ini kita menyusuri jejak baginda Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, baik sunnah-sunnah yang berkaitan dengan agama, baik sunnah-sunnah yang berkaitan dengan selain daripada agama, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita ikuti saja beliau, karena insya Allah baginda Nabi ini adalah orang yang sudah selamat, yang apabila kita pengen selamat, kita tinggal mengikuti jalurnya yang sudah dilalui oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya harapkan selain taklim seperti ini Pak, kita ada obrolan-obrolan, ya, ada bincangan-bincangan. Bagaimana ke depan itu majelis kita, masjid kita, musola kita ini ada kemajuan, baik dari segi pembangunan, dari segi aktivitas dan lain sebagainya. Jadi ada obrolan-obrolan. Nah, termasuk nanti insya Allah ini mungkin PR, ya, kita nanti akan berembuk bersama MUI, Ikram, kemudian MK Umat. Ini bagaimana dalam waktu dekat ini mewujudkan Baitul Mal wa Tamwil, baik Baitul Mal pusat, ya, ataupun Baitul Mal wilayah, ya, sehingga nanti ketika ada kebutuhan, contohnya air, kita nggak bingung lagi Pak harus beli kemana. Di sini kosong, di situ kosong, beli jauh dan sebagainya. Tapi nanti ada titik-titiknya tertentu, ya. Nah, bahkan kita juga bisa memfasilitasi para pejuang-pejuang dakwah yang memang mereka belum punya pekerjaan tetap dan